Hai semuanya, balik lagi di channel Movie Spot. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Pada episode kali ini, kami akan membahas alur film yang berjudul Koma. Seorang pria yang bernama Victor terbangun di dalam apartemennya. Di apartemennya ini terdapat maket dan sketsa kota yang cukup megah. Sepertinya Victor ini adalah seorang arsitek. Victor terlihat kebingungan karena dia lupa semua ingatannya. Victor bingung melihat foto dirinya bersama dengan seorang wanita yang tidak diketahui. Saat Victor mencoba membuka kulkas, dia terkejut melihat kulkas itu keropos. Lalu saat melihat lantai terlihat keropos yang sama, saat melihat langit-langit ruangan terlihat lubang aneh yang menganga. Victor pun keluar ruangan. Saat berjalan di lorong, dia semakin terkejut melihat orang di sana juga keropos. Pada saat itu, Victor berlari keluar. Di sini dia semakin terkejut. Victor seperti berada di dunia lain yang saling bertumpuk bangunan-bangunan, orang-orang di jalanan berbentuk sangat aneh. Bangunan tersebut saling bertumpuk seolah-olah melawan hukum fisika. Victor lalu memandangi sebuah bangunan itu. Ia ingat sesuatu mengenai bangunan tersebut. Tiba-tiba bangunan itu seperti memperbaiki diri menjadi bangunan yang utuh dengan lambang pelarinya Victor. Lalu, dengar sesuatu yang aneh, terlihat sosok makhluk hitam besar dan tinggi bergerak ke arahnya. Makhluk itu langsung menyerang Victor. Ditolong oleh 3 orang tak dikenal, 3 orang itu langsung membawa Victor melalui satu tempat ke tempat yang lainnya. Bangunan-bangunan yang ada di sana terbentuk seperti fragmen-fragmen yang saling terhubung satu sama lain. Namun makhluk hitam yang tadi masih saja mengejar mereka, bahkan makhluk itu menyukai sahabat tanam. Salah satu orang karena makhluk itu masih saja mengejar mereka, salah satu orang yang bernama Pilot berniat mengorbankan diri. Pilot membawa bom dan sensor khusus untuk memancing makhluk hitam tersebut. Seorang wanita dan pemimpin ekspedisi yang bernama Phantom, Victor bertanya kepada Fly tempat apa ini dan kenapa dia bisa berada di tempat ini. Selain menjawab kalau ini adalah dunia koma, setiap manusia yang koma di rumah sakit jiwa, mereka akan masuk ke dalam alam ini. Semua tempat yang ada di sini berupa fragmen-fragmen. Tempat-tempat itu adalah memori orang-orang yang koma dan masuk ke dalam alam ini. Jika Victor melihat manusia yang tubuhnya tidak utuh, itu juga adalah fragmen memori, sementara Fly dan Phantom bukan memori mereka. Juga bukan merupakan seseorang yang sedang koma. Di dalam rumah sakit, tempat-tempat yang berupa memori orang yang masuk di alam ini saling terhubung membentuk jembatan satu sama lain. Lalu, ia memegang luka di jidat Victor, masuk ke dalam rongsokan Fish. Ternyata rongsokan PC itu adalah memori anomali. Seseorang mengingat rongsokan itu di dalam lapangan. Dan orang lain mengingat rongsokan itu ada di pinggir pabrik.
Memori tersebut tercampur membuat rongsokan bis itu sebagai portal masuk ke dalam pabrik yang ada di atasnya. Setelah sampai di pabrik, mereka bertemu dengan beberapa orang yang berkumpul di sana. Pada saat itu, mereka membuat pabrik tersebut sebagai markas dari serangan monster hitam pemimpin mereka yang bernama Yan. Dia menyuruh Fly mengantar Victor ke kamarnya untuk beristirahat. Selain memberitahu kalau monster hitam itu disebut River, mereka yang ada di markas harus rutin mengepung jembatan tidak bisa mencapai markas untuk menjemput Victor yang merasa. Victor bisa membantu mereka terhindar dari kejaran River di alam koma. Victor akan merasa lapar dan kedinginan, sama seperti di dunia nyata. Oleh karena itu, Victor harus makan dan beristirahat. Semua orang yang ada di dalam markas juga lupa ingatan sama seperti Victor. Lalu melihat lubang-lubang yang ada di masing-masing kamar. Selain memberitahu kalau lubang itu adalah mimpi setiap orang yang tidur di kamar itu, mimpinya akan membentuk suatu fragmen di dalam kamarnya itu. Adalah ingatan yang tersisa dari dunia nyata. Sesampainya di dalam kamar, Victor bertanya siapa itu Lan. Selain menjawab Ian, adalah orang yang paling lama tinggal di alam koma, yang dikabarkan pernah kembali sadar di dunia nyata. Lalu ia membantu semua orang bagaimana caranya bertahan di hidup alam koma. Dia jugalah yang memerintahkan mereka untuk menjemput Victor karena ia merasa Victor memiliki sesuatu yang bisa menolong mereka. Mimpi Victor mulai membuat kamarnya berlubang. Victor bermimpi dia memasuki sebuah bangunan seperti rumah sakit dan mengalami kecelakaan mobil bersama seorang wanita. Saat kembali terbangun, Victor melihat fragmen mimpinya sudah mulai terbentuk di dalam kamarnya. Terlihat sebuah mobil yang terbalik dan lubang menuju sebuah rumah sakit. Saat Victor hendak masuk ke dalam lubang, Phantom datang mencegahnya. Ia melarang Victor masuk karena menurutnya lubang mimpi sangat berbahaya. Siapapun yang masuk lubang mimpi tersebut bisa tersesat dan tidak bisa kembali lagi. Kedatangan Phantom ini ternyata untuk memperingatkan Victor agar jangan main-main dengan Flay, karena Phantom menyukai Flay. Phantom penasaran kenapa Ian menyuruh mereka menyelamatkan Victor. Apa yang spesial dari diri Victor? Phantom menyuruh Victor bersiap-siap di alam koma. Ini semua orang yang ada di sini memiliki kemampuan super masing-masing, tergantung dari kemampuan mereka di dunia nyata. Contohnya Spirit, dia memiliki kemampuan mendeteksi adanya Reaper dan memunculkan bayangan kaki bensin astronom yang bisa menggambar peta dengan tepat pilot yang kemarin tewas. Dia bisa menemukan orang yang tersesat di dalam dunia koma. Dan Phantom sendiri memiliki kekuatan yang sangat kuat. Untuk menemukan kekuatan itu, seseorang harus mengalami tekanan yang sangat berat.
Phantom berniat menguji Vector agar bisa mengeluarkan kemampuan spesialnya seseorang lalu menembaki Victor dengan seluruh kaleng. Victor berusaha menahan tembakan berkali-kali. Victor terkena tembakan namun kemampuannya belum juga keluar. Phantom yang kesal mengeluarkan sebuah robot latihan yang berukuran cukup besar. Robot itu berkali-kali menghajar tikar namun kemampuan Victor masih belum juga kelihatan. Malam harinya, beberapa orang meledakkan jembatan penghubung agar River tidak bisa mendekati markas. Sementara Victor sendiri kembali bermimpi masuk ke dalam rumah sakit. Di sana, dia melihat sesuatu yang aneh. Victor pun melarikan diri dari dalam rumah sakit. Victor naik ke dalam mobil, dan mobil tersebut mengalami kecelakaan parah. Setelah terbangun dari tidurnya, Victor bekerja dengan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan khusus. Sementara Phantom mempersiapkan pasukannya keluar mencari fragmen kapal selam untuk diambil bahan meledaknya karena suplai bahan peledak mereka kian menipis. Seseorang menyuruh Victor jangan mengeluh dan tetap bekerja meskipun tidak memiliki kemampuan khusus. Setidaknya mereka akan aman di sini. Menunggu sampai mereka siuman, waktu berjalan berbeda dengan dunia nyata. 100 hari di dalam koma, sama dengan 1 hari di dunia nyata. Pada saat itu, fitur tidak memiliki kemampuan khusus, namun untuk mengetahuinya masih butuh waktu. Ada satu cara yang paling cepat untuk mengeluarkan kemampuan super tersebut. Pada saat itu, ia ikut ekspedisi ke alam luar yang berbahaya. Tekanan di luar sana akan bisa mengeluarkan kemampuan tersebut, tidak bertanggung jawab jika terjadi apa-apa di luar sana. Ekspedisi pun dilaksanakan. Mereka berjalan melewati beberapa fragmen-fragmen bangunan Reaper astronom lalu. Ia menjawab kalau Reaper adalah pasien koma, di mana otaknya telah mati namun tubuhnya masih berfungsi, dan pihak keluarganya menolak menganggap pasien itu sudah mati. Pada saat itu, pasien tersebut berubah menjadi River di alam koma. Ini selamanya di sini. Jika seseorang terkena serangan River, maka orang itu bisa berubah menjadi ribet dan sampailah rombongan ini di tempat yang ditunjuk. Atau menyuruh mereka bersiap-siap karena di tempat ini akan dipenuhi memori pasukan penjaga. Meskipun pasukan itu berupa fragmen memori, namun tetap berbahaya karena pasukan itu bersenjata astronom. Pasukan tersebut ingin misi ini berjalan dengan senyap agar tidak memancing Reaper datang ke sini. Namun ada seseorang yang menolak Phantom, sangat ingin beraksi. Mereka pun mulai bergerak dengan bantuan spirit. Phantom mulai menyerang fragmen pasukan musuh. Bukannya menunggu situasi aman, Phantom malah memancing keributan. Mereka pun mulai bertempur melawan fragmen-fragmen pasukan yang menjaga. Baik teman-teman, itulah tadi alur film yang berjudul Koma. Sampai jumpa di video berikutnya.